Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang buat teman-teman. Hari ini kita ketemu lagi untuk belajar bersama ya. Materinya hari ini adalah tentang helmintologi, yaitu ini, Strongyloides stercolaris. Kemarin kita sudah belajar bersama tentang Ascaris lumbricoides, kemudian hookworm ya, ada Necator americanus, ada Ankylostoma duodenale, ya kan? Eh, Teman-teman, kalau kita belajar materi yang baru juga jangan lupa materi yang sebelumnya ya direview lagi karena memang dunia cacing-cacing parasit ini memang banyak jenisnya, mirip-mirip. Nah, makanya kita harus cari sesuatu yang bisa kita ingat atau sebagai penanda. Jadi kita biar bisa memahami masing-masing tiap spesies itu seperti apa. Baik, langsung saja ya. Hari ini materinya terkait Strongyloides stercoralis. Namanya dalam bahasa Indonesia itu adalah cacing benang. Lalu untuk penyakitnya disebut dengan strongyloidiasis. Strongyloidiasis ini sama seperti materi yang sudah kita pelajari di awal ya, bahwa untuk penyakit parasit itu penamaannya berdasarkan penyebab parasitnya ditambah dengan asis. Ascaris menyebabkan askariasis. Kalau ini sama juga strongyloides menyebabkan strongyloidiasis. Selanjutnya untuk spesies definitifnya manusia dan hewan. Untuk habitat atau predileksinya, jadi cacing betina itu nanti dia akan terdapat pada mukosa duodenum dan jejunum atau di usus 12 jari. Kemudian untuk yang cacing jantan itu jarang ditemukan di dalam hospes. Untuk bentuk infektifnya berupa larva filariform. Untuk distribusi geografisnya, dia berada di daerah tropis dan subtropis. Jadi termasuk kosmopolit ya, ada di mana-mana. Terutama dia berada di daerah yang panas dengan kelembapan yang tinggi. Untuk telur, telur dari Strongyloides stercolaris itu jarang ditemukan di tinja. Untuk morfologinya itu menyerupai telur dari hookworm atau cacing tambang yang minggu lalu kita pelajari bersama. Nah, biasanya untuk telur ini akan menetas di dalam tubuh host dan keluar bersama tinja sebagai larva rhabditiform. Untuk larva dari Strongyloides stercolaris, di sini ada dua macam, sama seperti hookworm kemarin ya, punya dua jenis larva. Jadi ada larva rhabditiform sama larva filariform. Untuk larva rhabditiform ini biasanya terdapat pada feses. Untuk bentuknya seperti ini ya, jadi dia bentukannya itu lebih besar, lebih gemuk gitu daripada larva filariform. Kalau larva filariform itu dia langsing panjang dengan ekor yang bercabang. Bisa kita lihat di gambar ini. Nah, dia memiliki ekor yang bercabang dua seperti ini. Ya nggak nyabang banget, nggak cuma ada percabangan sedikit gitu. Nah, kemudian ini ada cacing dewasa. Ini dibedakan menjadi cacing dewasa bentuk parasitik. Untuk cacing betina, dia bentuknya kecil langsing, tidak berwarna. Untuk ukurannya kurang lebih 2,2 kali 0,04 mm. Dia memiliki kutikula serrated, kemudian punya buka cavity yang pendek dan esofagus silindris yang panjang. Kalau untuk yang cacing dewasa, bentuknya free living, dia bergerak secara bebas. Untuk yang cacing betina, dia panjangnya 1 mm, 1 mm dengan uterus yang berisi telur. Untuk yang cacing panjang, dia panjangnya kurang lebih 0,7 mm dengan ekor lancip membengkok ke ventral dan terdapat spikula. Untuk siklus hidupnya, ini kita mulai dari larva filariform yang ada di tanah. Kemudian dia akan menginfeksi melalui kontak dengan kulit atau bisa juga dengan mulut. Mulut dalam artian di sini termakan ya mungkin. Nah, bisa juga melalui kulit. Langsung menembus kulit, masuk ke sirkulasi darah, jantung, paru, kapiler, pembuluh darah, alveoli, esofagus, usus halus, kemudian menjadi cacing jantan dan
betina, cacing dewasa. Jadi untuk cacing dewasa itu dia berkembangnya di usus halus. Kembali lagi, kenapa Bu kok di usus halus? Karena ya seperti sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi karena sari-sari makanan itu banyak terdapat pada usus halus manusia. Makanya cacing dewasa itu pastinya dia perlu nutrisi yang banyak untuk kelangsungan hidupnya. Makanya dia hidupnya di situ karena mau rebutan sama manusia itu sari-sari makanannya. Mau rebutan antara diserap sama manusia sendiri atau diserap oleh parasit ini. Kemudian untuk dari larva untuk mencapai paru itu sekitar 3 sampai 13 hari. Jadi sekitar 2 minggu itu dia sudah bisa dari kulit itu mencapai ke paru-paru itu sekitar sampai 2 mingguan itu. Kemudian bisa juga untuk siklusnya itu tidak harus penularan dari orang orang lain, tapi bisa juga autoinfeksi. Autoinfeksi itu dari orang sendiri terus menginfeksi dirinya sendiri secara terus-menerus. Nah, kok bisa? Nah, autoinfeksi ini itu terjadi ketika larva filariform penetrasi kulit perianal. Jadi dia itu kan apa namanya dikeluarkan melalui feses. Nah, kemungkinan ketika keluar dia itu masih menempel pada bagian anal dan tidak dibersihkan secara maksimal. Sehingga nantinya larva filariform ini akan penetrasi kulit di bagian perianal. Nah, biasanya untuk penderita autoinfeksi itu dia biasanya penderita dengan hygiene yang jelek. Dan juga biasanya orangnya mengalami konstipasi atau susah buang air besar. Dan tentunya defekasi atau buang air besar itu dibersihkan dengan tidak maksimal gitu pembersihannya. Misalnya dengan tisu yang tidak steril atau yang tidak dengan bersih gitu ya. Jadi itu bisa memicu autoinfeksi. Jadi infeksi tidak perlu dari orang lain pun juga bisa. Jadi dari orangnya menginfeksi dirinya sendiri gitu. Jadi nanti untuk penyembuhannya pastinya lebih lama ya. Kemudian ada siklus tidak langsung atau free living cycle. Jadi larva rabitiform keluar bersama tinja. Ini biasanya nanti untuk larva filariform akan mengalami pergantian kulit 2 kali ya, molting 2 kali. Kemudian kalau dia mengalami pergantian kulit 4 kali, itu biasanya dia berada di tanah yang akan dia yang menyebabkan dia akan tumbuh menjadi cacing dewasa dan betina. Selanjutnya, cacing jantan dan betina itu akan mengalami fertilisasi. Fertilisasi menghasilkan telur. Telur-telur itu menetas menjadi larva rabitiform. Jadi untuk menjadi larva filariform, dia akan mengalami pergantian kulit sebanyak 2 kali. Sedangkan untuk menjadi cacing dewasa dan cacing yang sudah bisa dibedakan ya antara jantan dan betina, itu dia telah mengalami pergantian kulit 4 kali. Untuk gejala klinis, yang pertama bisa disebabkan oleh larva. Yang pertama, adanya kelainan pada kulit, creeping eruption seperti pada ankylostoma, yaitu berupa garis lurus sifat lebih progresif. Untuk gejalanya biasanya dermatitis sama urtikaria. Kemudian yang kedua bisa disebabkan oleh larva dalam paru. Ini bisa menyebabkan pneumonitis. Untuk gejalanya demam, batuk, disertai dengan sputum mukopurulen, dispnea, sesak, dan urtikaria. Bisa juga larva yang terdapat pada intestin atau usus halus. Ini nanti bisa menyebabkan ulkus peptikum malabsorpsi itu gangguan penyerapan sari-sari makanan ya. Jadi nanti biasanya kalau malabsorpsi itu nanti biasanya ujung-ujungnya malnutrisi karena memang orangnya itu saingan nutrisinya dengan cacing tersebut sehingga nanti rebutan akhirnya orangnya kalah pastinya nutrisi yang diserap oleh tubuh juga akan kurang sehingga gizinya tidak terpenuhi akhirnya malnutrisi. Kemudian bisa juga menyebabkan pendarahan gastrointestinal. Untuk gejala klinis yang disebabkan oleh cacing dewasa ini ada dua, ada infeksi ringan sama infeksi berat. Untuk infeksi ringan biasanya dia asimptomatik atau tanpa gejala. Bisa juga dia menimbulkan gejala mual, muntah, nyeri perut, diare ringan. Kalau infeksi berat dia gejala-gejalanya lebih jelas, biasanya diare berat. Diare berat itu nanti akan menyebabkan dehidrasi dan juga kolik.
Untuk diagnosa itu dia menggunakan sampel atau spesimennya dari feses. Biasanya nanti pada fesesnya akan ditemukan adanya larva rabditiform ya. Larva rabditiform itu adalah larva yang bentuknya besar-besar seperti tadi ya. Kalau larva filariform nggak akan ada di feses karena dia kan free living ya, ada di tanah. Jadi kalau larva rabditiform itu bisa ditemukan di feses. Biasanya untuk biakan feses 3 hari, dia akan menjadi larva filariform dan cacing dewasa yang free living. Untuk terapinya bisa menggunakan tiabendazol, albendazol untuk simptomatik untuk diare, dehidrasi, atau gangguan elektrolit. Iya. Iya. Untuk pencegahannya, ini pastinya dengan mengatur pembuangan tinja, pembuatan latrin ya, pendidikan tentang higien kesehatan, anjuran memakai alas kaki pada daerah yang endemis. Dan pastinya kalau sudah menderita ya harus diobati gitu. Baik, sudah selesai untuk materi Strongyloides stercolaris. Jadi silakan teman-teman pelajari lagi. Jadi memang ini agak mirip-mirip dengan hookworm. Agak mirip-mirip dengan Necator americanus sama Ankylostoma duodenale. Jadi bedanya adalah kalau ini adalah cacing benang, kalau hookworm itu adalah cacing tambang. Kemudian untuk habitatnya juga sudah jelas berbeda ya. Cacing apa? Cacing tambang, cacing benang. Kalau ini cacing benang. Baik, sudah selesai untuk pertemuannya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang.